Saudara, kita akan masuk di dalam acara yang sangat luar biasa sekali. Namun, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu dua narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan kita, khususnya para pria. Yang pertama adalah Dr. Bambang Wijaya. Beliau adalah seorang founder dari Gerakan Pria, Vibrant Men's Ministry atau VMM. Beliau juga adalah seorang gembala dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan, Bandung. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, VMM. Yes. Terima kasih Pak Bambang sudah bisa hadir malam hari ini di tengah suasana yang tidak terlalu kondusif, nggak ke restoran, nggak minum kopi Pak, tapi saya percaya tetap kita bisa menjadi berkat dimanapun kita. Yang kedua saya akan memperkenalkan yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Mindarto, yang saat ini beliau menjabat sebagai tenaga pengajar bidang strategi Lemhanas Republik Indonesia. Selamat datang dan selamat malam, Jenderal. Halo, selamat malam. Halo, Pak Tobi. Gimana kabarnya, Pak Min? Malam, Pak Bambang. Selamat malam, Komandan. Gimana Pak Min? Kabarnya nih, sehat-sehat selalu ya? Puji Tuhan, sehat, semangat. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari para narasumber mengenai topik yang menarik ini, kami membuka kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke nomor hotline 0817 625 920. Sekali lagi ke nomor 0817 625 920. Atau dapat juga saudara menuliskan di kolom live chat di YouTube saudara. Para narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara tersebut di akhir pembicaraan ini. Pak Bambang, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama ini ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang. Silakan. Menurut Bapak nih, menurut Pak Bambang, sikap seperti apa yang harus dimiliki sebagai seorang pria di tengah wabah COVID-19 ini, Pak? Baik, sekali lagi selamat malam Pak Tobi, selamat malam Pak Mayor Jenderal Mindarto, Komandan. Selamat malam untuk semua peserta yang telah mengikuti acara ini secara live maupun nanti dalam siaran ulang. Sekali lagi para pria VMM, yes. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih untuk kehadiran saudara mengikuti acara yang sangat-sangat penting, khususnya di tengah masa wabah seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Pertanyaan yang disampaikan Pak Tobi saya rasa merupakan pertanyaan yang sangat penting untuk kita ketahui dan renungkan. Bagaimana sikap seorang laki-laki di tengah-tengah masa sukar seperti yang sedang kita jalani hari-hari ini. Masa sukar yaitu sehubungan dengan wabah seperti hari-hari ini. Dalam hemat saya justru masa wabah seperti ini merupakan dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi ujian. Sisi yang kedua sisi pembentukan. Terkhusus bagi para pria. Ini ujian apakah kita patut disebut sebagai laki-laki yang sungguh suka laki-laki atau tidak. Dan juga merupakan pembentukan bagi kita untuk punya sikap seorang laki-laki sejati. Sama seperti saya yakin Pak Mayor Jenderal Mindarto dapat bercerita bagaimana pada waktu beliau dari bukan anggota TNI menjadi anggota TNI. Tentu perlu melewati pendidikan dasar terlebih dahulu. Diksar, pendidikan dasar kemiliteran. Untuk mengubah apa? Mengubah sikap dari seorang sipil menjadi seorang yang disiplin, punya tekad baja sebagai layaknya seorang anggota TNI.
perlu melewati pendidikan dasar. Dan pendidikan dasar itu satu sisi merupakan masa ujian. Apakah orang ini pantas jadi anggota TNI atau tidak? Tetapi juga masa pembentukan, membentuk mentalitas, cara pikir, sikap hati, sikap disiplin. Hal yang sama Pak Tobi, menurut saya demikian juga dengan masa sukar yang sedang kita lewati hari-hari ini. Masa sukar yang sedang kita lewati hari-hari ini di satu sisi merupakan masa pengujian. Di sini iman kita diuji. Keteguhan kita di dalam iman kepada Yesus diuji. Kalau kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, diuji iman kita di situ. Di sisi yang lain, kita juga dibentuk. Karena pembentukan itu selalu mulai kesukaran. Saya sering menggambarkan, apa sih bedanya antara pensil dengan berlian yang ada di cincin kita? Pensil dan berlian itu pada prinsipnya sama. Dua-duanya terbuat dari karbon, dari arang. Hitamnya pensil itu, dalamnya pensil itu dari arang. Grafit, arang. Berlian juga dari arang, sama-sama. Tapi bedanya begini. Kalau berlian itu terpendam di tanah, ribuan kilometer di bawah tanah. Terkena panas yang sangat tinggi, lebih dari 1000 derajat Celcius. Selama beribu tahun. Dan akibatnya karena tekanan yang tinggi dan panas yang tinggi, arang itu menjadi kristal. Dan karena gempa, karena yang lain, dia naik ke atas ke permukaan bumi, dan kristal itu diberi nama berlian. Grafit, isinya pensil yang hitam itu juga sama, arang. Tapi terpendamnya tidak terlalu dalam, terkena panasnya tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu lama. Sehingga dia berubah. Dari arang biasa jadi grafit. Naik ke permukaan, ditambang orang, jadi isi pensil. Padahal aslinya sama, bahannya sama. Tapi yang satu kena panas yang tinggi, tekanan yang tinggi jadi berlian, yang satu cuman jadi grafit, isi pensil. Murah, berlian mahal. Begitu juga dalam hemat saya, sebetulnya masa sukar seperti ini harus menjadi sarana penggemblengan kita. Kawah candra di muka bagi kita. Sehingga kita punya mental yang baja. Tidak mundur dalam iman. Menghadapi kesukaran di dalam Yesus. Karena kita percaya dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Terima kasih Pak Tobi. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kalau sedikit balik, saya simpulkan apa yang Bapak sampaikan bahwa ketika seorang pria menghadapi COVID-19 atau COVID-19 ini, kita bukan berarti menjadi undur, tetapi apakah kita betul-betul menjadi laki-laki atau bukan? Yang kedua Pak Bambang, menjadi pembentukan untuk kehidupan kita Pak Bambang, menjadi laki-laki yang sejati. Ketika ada badai, kita hadapi, kita maju, apakah kita laki-laki atau bukan? Itu Pak Bambang, sangat luar biasa sekali Pak. Amin. Iya, terima kasih Pak Bambang untuk Yes. Yes. Nah, itu. Oke, sekarang pertanyaan yang berikutnya saya sampaikan kepada Pak Mindarto. Pak Min, ini menurut pandangan Bapak nih, bagaimana sikap negara Indonesia, karena Bapak adalah seorang jenderal, wawasannya tentu nasional internasional. Pertanyaan ini, bagaimana menurut pandangan Bapak sikap negara Indonesia di dalam menghadapi COVID-19? Selain itu, bagaimana negara kita bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dalam menghadapi COVID-19? Apakah lebih baik atau bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih Pak Tobi. Yo. Terima kasih Pak Bambang. PMM. Yes. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini untuk para pria yang ada di rumah tentunya yang sedang menyaksikan live kita ini. Apa yang ditanyakan oleh Pak Tobi tadi sebetulnya bukan masalah mana lebih baik antara negara kita dengan negara-negara yang terpapar oleh COVID-19. Saya akan berangkat daripada bagaimana bangsa kita ini tentunya beda dengan bangsa lain dari segi geografi,
dari segi sosial budaya. Ya, sehingga tentu penanganan daripada COVID-19 ini memiliki penanganan yang berbeda yang dilakukan oleh negara lain dengan negara atau bangsa Indonesia ini. Kita ketahui betapa luasnya negara kita ini, betapa banyaknya kepala pemerintahan. Ada 34 provinsi, Pak Tobi. Yes. Ya. Belum lagi kalau kita lihat ada 416 kabupaten. Ada 98 kota. Itu baru kepala pemerintah daerah yang politik. Apalagi kalau kita lihat ada 7.000 lebih kecamatan, 8.000 lebih namanya kelurahan, dan 74.000 lebih pedesaan. Ini sesuatu yang tidak gampang mengelola bangsa ini, Pak Tobi. Apalagi dengan COVID-19 ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk bagaimana kita melakukan suatu gerakan sosial yang sampai saat ini tentunya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kita. Karena kesadaran sosialnya masih belum mencerminkan atau belum mau bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 ini, Pak Tobi. Kita lihat sekarang ini bagaimana kita beramai-ramai, ya, semua orang kepingin secara baik, secara benar kita akan melakukan namanya gerakan bantuan sosial. Tetapi kadang-kadang di dalam metodenya, di dalam mekanismenya, mereka tidak lagi memikirkan yang namanya bahaya penularan COVID-19. Nah, ini juga salah satu contoh. Kita akan berbuat baik, kita akan berbuat benar dalam membantu masyarakat yang saat ini kena dampak, khususnya perekonomian mereka. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, khususnya orang-orang yang melakukan pekerjaan yang mendapatkan gaji bulanan. Ya, nah ini kadang-kadang juga tidak pernah kita pikirkan bagaimana metode atau mekanisme pemberian bantuan sosial ini. Maka masih banyak yang namanya kumpulan-kumpulan massa, kumpulan-kumpulan masyarakat yang mereka tidak lagi memikirkan bagaimana penularan itu, tetapi mereka fokus terhadap sembako atau justru makanan nasi bungkus yang diberikan secara gratis, tetapi mekanismenya salah. Nah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, jujur Pak Tobi, saya boleh katakan, memang negara kita tidak mengenal yang namanya itu lockdown. Undang-Undang nomor 6 ya, tahun 2019 bahwa yang ada itu memang karantina kesehatan. Nah, karantina kesehatan inilah yang diatur oleh negara, dan ini akan berdampak kepada negara kita untuk memiliki konsekuensi kepada masyarakat itu untuk memberi makan 1 hari 3 kali. Nah, ini beban yang sangat besar bagi bangsa Indonesia apabila karantina itu dilakukan seperti lockdown. Oleh karena itu, para negara, pemerintah pusat memerintahkan kepala pemerintah daerah untuk melakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini suatu strategis yang memang diperintahkan oleh negara untuk kita sebagai masyarakat merespon dengan benar, merespon dengan baik. Supaya apa? Kalau kita lihat sekarang, kondisi sekarang ini sudah 12.000 orang, ya, sudah meningkat 12.000 dan masih ada penambahan 484. Dan kalau dilihat grafiknya ini naik terus. Mengapa demikian? Karena kesadaran masyarakat untuk tetap stay di rumah, tinggal di rumah, kemudian mereka menjaga jarak, kemudian tetap dia harus melakukan pola hidup yang bersih, dan juga pola makan yang bersih, istirahat yang benar, olahraga yang teratur. Ini bangsa kita memang masih belum punya kesadaran seperti itu. Banyak orang-orang kita memang
maklumi, karena mereka juga harus menghidupi keluarganya. Tetapi bagaimanapun juga, virus ini sangat luar biasa. Indonesia pernah memiliki pengalaman di tahun 2010. Kita pernah mengenal namanya H1N1, yaitu yang dulu pernah kita alami dari penyebarannya di negara Meksiko. Sekarang virus corona dari Wuhan. H1N1, virus dulu babi itu, berapa orang yang terpapar? 1,4 miliar yang terpapar. Berapa yang mati? 567.000 meninggal. Artinya bangsa kita sudah pernah teruji oleh itu. Dan saat ini kita mengalami yang namanya virus corona ini. Tetapi memang beda. H1N1 ketika itu yang terserang, yang banyak terserang itu 65 tahun ke bawah. Nah, kalau sekarang ini yang paling rawan, rentan itu adalah 60 tahun ke atas. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah umur ini, ayo kita ikuti himbauan pemerintah supaya kita memutus rantai penularan ini. Selama peningkatan dari COVID-19 ini masih naik, maka kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah untuk stay tinggal di rumah dan untuk membatasi perkumpulan massa dan juga untuk mengurangi kontak langsung ini masih belum terjadi. Saya pikir penanganan ini sudah cukup baik, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini untuk mau mengikuti himbauan pemerintah. Demikian Pak Topi. Baik Pak Min. Lantas sekilas saja Pak Min, bagaimana menurut Pak Mindarto negara-negara di luar daripada bangsa Indonesia ini Pak, yang Bapak sekilas saja mungkin yang sepanjang sepengetahuan Bapak Pak. Nah, kalau kita lihat coba Pak Tobi, sekarang ini kan Indonesia masih bersyukur tidak masuk dalam deretan 10 terbesar terpapar COVID-19. Nah, kita masih bersyukur Pak Tobi, sebagai negara kepulauan ini kita masih bersyukur. Kita bukan suatu kawasan benua, kita negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Jadi kita masih bersyukur penanganan COVID ini bisa ditangani oleh kepala-kepala pemerintah daerah. Mereka sudah melakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah menggelontorkan anggaran. Kalau kita lihat presiden kita sudah menyiapkan namanya 160 triliun untuk siap untuk menggelontorkan anggaran dalam rangka menghadapi COVID ini. Belum lagi daerah-daerah seperti Jawa Timur itu 10 triliun sudah disiapkan, 10 triliun. Mungkin Pak Ridwan Kamil di Barat ini juga mungkin akan menggelontorkan mungkin lebih dari 10 triliun untuk menghadapi ini. Saya pikir negara kita masih bersyukur sebagai negara kepulauan untuk penyebaran COVID ini bisa ditanggulangi, bisa disekat oleh masing-masing wilayah. Saya pikir itu Pak Tobi. Baik Pak Minarto, jadi kalau kita lihat untuk bangsa Indonesia ini, God is good, Tuhan itu baik. Amin. Amin. Ya, boleh saya simpulkan juga sedikit bahwa dari segi geografis, sosial budaya, bangsa Indonesia ini sangat besar sekali. Yang terpenting daripada apa yang Pak Min sampaikan ini adalah kesadaran daripada masyarakat kita sendiri. Apakah kita mau sadar, menyadari bahwa COVID-19 ini betul-betul adalah suatu wabah yang harus kita hindari. Stay at home. Itu ya Pak Min ya. Oke. Nah, sebelum berlanjut, kita tentu saya perlu sampaikan lagi, bagi saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan atau boleh juga pertanyaan atau kepada narasumber, silakan saudara menuliskan atau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke hotline 0817 625 920. Sekali lagi 0817 625 920.
Sekarang saya akan kembali ke Pak Mindarto lagi. Pak Min, siap nih Pak Min. Apakah Bapak dapat memberikan bagaimana gambaran, kan kita sebagai orang awam lah tentang politik atau situasi nasional ini. Pak Min, Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, wis mantap. Ya, gambaran tentang bagaimana kondisi politik, sosial dan keamanan bangsa Indonesia, Pak Min, saat kita menghadapi COVID-19 ini. Selain itu, prediksi ke depannya, bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini, Pak Min? Keamanan negara ini, Pak. Oke, baik Pak Tobi, terima kasih. Ini pertanyaan ini pertanyaan IC, kalau ditulis itu bisa 5 lembar. Nah, tapi saya akan mencoba menjelaskan bahwa memang kalau kita lihat saat ini secara politik, kalau politik nasional sepertinya landai-landai saja, Pak. Landai, ya. Tetapi yang paling saat ini terjadi stigma macam-macam, itu yang penting sekarang ini adalah politik global, Pak. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pertahanan Amerika menyatakan bahwa virus corona ini diproduksi oleh salah satu laboratorium. Dan virus corona ini muncul karena kesalahan Cina. Dan ini saat ini sedang digulirkan. Nah, ini politik global ini juga mempengaruhi secara global tentang kerjasama internasional. Ini juga perlu diperhitungkan oleh kita. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak harus langsung masuk kepada politik global. Mari kita tangani COVID-19 ini secara nasional, karena ini memang adalah wabah global. Tetapi di negara kita, ayo kita fokus untuk mengatasi COVID yang ada di dalam negara kita sendiri. Nah, masalah budaya, Pak Tobi, memang kita sebagai bangsa yang majemuk, saya percaya kita memiliki budaya yang luar biasa, khususnya kita ini kan memang bangsa yang paternalistis. Kita senang berpartner gitu loh. Kita ini kan orang yang suka mencari pemimpin, mencari orang. Karena kita ini orangnya kan sangat luar biasa, Pak Tobi. Budaya kita ini budaya yang luar biasa, gotong royongnya dan sebagainya. Nah, ini budaya-budaya ini saat ini memang dengan dihadapkan virus ini kita dipaksa stay di rumah, kita dipaksa untuk memanfaatkan teknologi yang selama ini mungkin kita tidak menjamahnya secara maksimal. Nah, dengan adanya peralihan mindset kita untuk memanfaatkan teknologi ini, tentunya ini juga perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Karena dengan demikian, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini, Pak Tobi. Nah, terus kembali kepada masalah bagaimana dampaknya tentang keamanan, pertahanan kita. Jelas, Pak Tobi. Kalau kita berbicara tentang keamanan, keamanan ini pasti dimulai dari kesejahteraan. Ketika bangsa kita memiliki kesejahteraan yang maksimal, kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, maka saya yakin tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang yang melawan hukum, saya pikir mereka akan berkurang. Begitu pula bagaimana tentang dampak pertahanan. Pertahanan kita tidak akan kuat, Pak Tobi, kalau tidak ditopang dengan perekonomian yang kuat. Bagaimana kita bisa membiayai pertahanan kita? Kalau saat ini negara kita sudah terkena dampak COVID-19 ini. Bayangin, Pak Tobi, sudah siap-siap kita akan meminta pinjaman kepada IMF. Paling tidak 170 triliun, Pak Tobi, untuk hanya mengatasi ini. Ini artinya dampak daripada pertahanan, anggaran pertahanan tentunya akan menjadi berkurang. Bagaimanapun juga, suatu negara yang pertahanannya kuat, maka harus didukung dengan perekonomian yang kuat. Tanpa itu, maka nonsen pertahanan itu memiliki kekuatan. Itu Pak Tobi.
Sungguh luar biasa Pak Mindarto. Terima kasih banyak ulasannya. Tentu kami sebagai para pria, khususnya para pria VMM, dengan ulasan Bapak yang begitu sangat jelas, kami siap untuk melakukan sesuatu menghadapi COVID-19 ini minimal di dalam lingkungan kami saja, Pak Min. Terima kasih Pak Mindarto, ulasannya sangat luar biasa sekali, dan saya sangat menghargai Bapak. VMM, yes, yes, yes. Terima kasih Pak Min. Berikutnya ada pertanyaan kembali untuk Pak Bambang. Pak Bambang, saya mohon bantuannya untuk menjelaskan Pak ya. Di tengah wabah COVID-19 ini Pak, apakah langkah-langkah praktis, ini pertanyaan agak umum Pak, tapi saya ingin Bapak ulas khusus dari sisi prianya. Apa langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan sebagai pria yang dapat diandalkan, baik terhadap Tuhan, keluarga, maupun bangsa kita, Pak. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Tobi. Dalam hemat saya, peran kita sebagai umat Tuhan, yang pertama kita harus jadi imam. Kedua, kita harus menjadi seorang raja. Ketiga, kita juga berperan sebagai nabi. Nabi dalam arti bukan nabi pengertian umum nabi Elia atau semacam itu, tapi sebagai penyambung suara Tuhan, sebagai orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Ya, tolong jangan diartikan nabi dalam pengertian seperti Elia dan sejenisnya, tapi dalam pengertian sebagai penyambung suara Tuhan. Saya mulai dulu dari paling penting dulu saya, yaitu sebagai imam. Imam itu adalah pribadi yang menjembatani antara umat dengan Tuhan. Nah, kepada Tuhan berarti kalau kita ini sebagai imam dalam masa seperti ini, kita harus menunjukkan sikap iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Jadi langkah praktis apa yang kita lakukan pada Tuhan? Semakin mendekat kepada Tuhan. Masa-masa seperti ini harus menjadi masa di mana kita datang semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau tidak, ini suatu masa yang lewat tapi kita banyak rugi dan kita tidak mengalami kemajuan rohani. Harusnya sesudah masa COVID ini, iman kita harus semakin teguh, bukan semakin kedodoran. Melewati masa COVID ini, kedekatan kita kepada Tuhan harus semakin lebih akrab. Sekarang orang dipaksa untuk work from home. Nah, kalau kita work from home, ini sebetulnya adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mengangkat iman kita kepada Tuhan. Semakin banyak baca Alkitab, semakin banyak doa. Itu cara yang paling nyata yang kita dapat lakukan untuk datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau dahulu untuk adakan acara VMM, kita harus repot ini, repot itu, sekarang melalui online ini aja sudah langsung kita dapat menghadirkan Pak Mindarto yang biasanya sulit untuk undangnya. Ada beliaunya di sini sekarang. Dan ini yang ikut begitu banyak, sehingga ini kesempatan yang bagus bagi laki-laki untuk jadi imam kepada Tuhan, yaitu datang mendekat kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai raja, dalam artian sebagai pemimpin. Pemimpin dalam hal ini khususnya dalam keluarga, rumah tangga. Seperti yang tadi Pak Tobi tanya, langkah praktis apa kepada Tuhan? Dekatkan diri pada Tuhan, banyak doa. Manfaatkan waktu ini lebih banyak beribadah kepada Tuhan. Kedua, kepada keluarga. Nah, saya sering mendengar dan banyak kali mendengar justru dalam masa COVID ini, karena suami harus banyak di rumah, istri banyak di rumah, biasanya kalau ketemu hanya malam hari, biasanya sekarang dari pagi sampai malam, jadi banyak timbul perselisihan, banyak timbul stres, dan banyak timbul selisih paham. Apalagi di tengah-tengah masa sulit ekonomi, seperti yang dipaparkan oleh Pak Mayor Jenderal Mindarto tadi, sulit secara ekonomi. Tingkat stres itu jadi tinggi, suami stres, istri stres, banyak ketemu. Tidak heran seperti yang diberitakan di Wuhan. Gara-gara lockdown, angka perceraian naik. Nah, kita belum tahu di Indonesia, tentu karena ini lockdown begini, pengadilan agama, pengadilan tidak gampang jalannya. Tetapi tingkat stres yang membuat orang
Jadi berselisih itu tinggi. Ini adalah waktunya bagi laki-laki menjadi kepala keluarga yang baik. Menunjukkan diri sebagai pribadi yang mampu mengayomi keluarganya. Walaupun di tengah tekanan, ini waktunya laki-laki menunjukkan diri sebagai kepala rumah tangga yang baik. Dan kita nggak akan mampu menanggung ini dengan kekuatan kita sendiri. Karenanya pertama tadi harus dekat pada Tuhan. Semakin dekat pada Tuhan, semakin kita dikuatkan. Pagi hari datang pada Tuhan sebelum melakukan apa-apa, sebelum melihat televisi, berita tentang COVID yang terus pagi sampai malam buat kepala kita pusing. Sampai katanya Pak Dahlan Iskan, sudahlah jangan banyak lihat TV terus. Saudara sudah lebih tahu tentang COVID-19 dibandingkan para dokter. Saudara sudah lebih tahu tentang COVID-19 dan lebih daripada pakar. Sudah cukup. Ya lihatnya sehari sekali saja, setengah jam, 1 jam, jangan terus-terusan. Jadi sebelum kita lihat TV, sebelum lihat apa-apa, datang pada Tuhan, doa. Ini waktunya kita semakin mendekat pada Tuhan supaya kita kuat dan kita mampu memimpin keluarga dan mengayomi keluarga di tengah masa sukar seperti ini. Jadi nahkoda yang baik. Gunakan waktu kesempatan dengan bertemu dengan istri pagi sampai malam daripada ribut, baca Alkitab sama-sama, doa sama-sama. Yang ketiga, yaitu kepada masyarakat, kepada bangsa. Kita harus menjadi nabi. Nabi dalam pengertian, ingat ya, bukan nabi seperti Nabi Elia itu, tapi sebagai penyambung lidah Allah. Penyambung suara Tuhan. Dalam artian menunjukkan kasih Tuhan kepada masyarakat. Jadi yang punya lebih, ikut bantu masyarakat. Di tengah masa seperti ini, sisihkan uang sedikit. Saya lihat ada seorang di gereja, staf biasa saja, bukan bagaimana, tetapi saya lihat tiap minggu sekali dia ajak istrinya dan anaknya masak nasi bungkus, buat 150 nasi bungkus, dia bagikan ke tukang beca orang sederhana, dia keliling bagikan itu. Wah, luar biasa. Staf yang bukan bagaimana orang staf sederhana, tetapi mampu memberi kepada masyarakat. Kalau semua kita ikut seperti ini, kalau semua ikut gotong royong, karena kata Pak Min kan ini bangsa kita ini bangsa yang gotong royong. Kalau kita ikut gotong royong, kita dapat ikut meringankan sedikit beban masyarakat. Karena tidak mungkin semua ini dibebankan pada pemerintah semua. Pemerintah kita juga punya batas. Kalau kita ikut bantu, saling bantu-membantu, kasih Tuhan akan diberitakan di tengah dunia, masyarakat akan tertolong. Jadi langkah pertama, praktis. 1, datang pada Tuhan, dekat pada Tuhan. 2, pada keluarga. Karena kita dekat pada Tuhan, kita kuat jadi pemimpin rumah tangga yang baik. Mengayomi keluarga. Ajak keluarga untuk datang kepada Tuhan. 3, jadi tangan Tuhan untuk mengulurkan kasih kepada masyarakat. Terima kasih Pak Tobi. Oke, Pak Bambang, terima kasih banyak ulasan yang sangat luar biasa. Saya boleh sedikit simpulkan saja untuk mengingat apa yang Pak Bambang sampaikan. Jadi di tengah COVID-19 ini, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang laki-laki? Yang pertama itu menjadi seorang imam, yang kedua menjadi seorang raja, yang ketiga menjadi seorang nabi. Sebagai seorang imam, yaitu semakin dekat kepada Tuhan. Sebagai raja, yaitu semakin dekat dengan keluarga, melindungi keluarga. Dan sebagai nabi, bagaimana kita berdampak bagi lingkungan kita, berbagi rasa. Luar biasa Pak Bambang. Terima kasih sekali Pak Bambang ulasannya, sangat memberkati kami. Terima kasih Pak Mindarto, terima kasih banyak, Pak Bambang terima kasih banyak. Sebelumnya kita akan membuka tanya jawab. Saya akan buka pertanyaan-pertanyaan melalui live channel ini. Saya akan buka yang pertama kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah kita semua menjadi pemenang di dalam kondisi seperti ini? Bagaimana langkah konkretnya? Sedangkan perekonomian, pekerjaan terhenti, menjadi sulit semuanya. Apakah ada proyeksi dan tuntunan dari pemerintah? Bagaimana kita hidup dapat bertahan? Mungkin pertanyaan ini untuk Pak Mindarto ya. Silakan Pak Min. Bagaimana Pak Tui pertanyaannya? Oke, sebentar saya naikin lagi. Jadi intinya, di dalam keadaan seperti ini, apakah pemerintah peduli terhadap kita, orang-orang yang bekerja sehari-hari, yang kehilangan pekerjaan, yang tidak punya pekerjaan, yang dipotong gajinya, sehingga hidup ini semakin sulit. Gitu ya. Mungkin ada panduan khusus menurut Pak Mindarto bagaimana? Oke,
Terima kasih Pak Tobi. Ya. Sesuai dengan apa yang tadi sedikit disinggung oleh Pak Bambang. Negara ini tidak bisa mengatasi dalam kondisi saat ini secara sendiri, Pak Tobi. Tentunya peran masyarakat, peran pengusaha, peran para birokrat. Ini penting, Pak Tobi. Nah, saya pikir bangsa kita saat ini semuanya berdampak. Baik itu mulai dari pengusaha tingkat yang paling tinggi, yang mereka memiliki karyawan yang besar, yang banyak. Mereka harus mengurangi yang namanya tenaga kerja. Bukan berarti kalau dia mengurangi tenaga kerja itu dia tidak rugi, Pak. Malah rugi. Bagaimana tidak rugi? Karena tingkat produksinya juga menurun. Begitu pula yang sekarang dipulangkan atau dirumahkan, yang biasa mereka dapat gaji, mereka sekarang tidak dapat gaji. Nah, strategi pemerintah saat ini sudah ada yang namanya bantuan sosial. Mereka juga sekarang ini sudah digulirkan, ada yang mereka yang buruh harian, mereka dibantu 600.000 oleh pemerintah. Nah, pemerintah daerah juga sudah merespon apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mulai menggelontorkan anggaran untuk membantu khususnya pekerja-pekerja harian, buruh-buruh harian. Mereka sudah mulai diberikan sembako, diberikan juga kalau di Bandung ini namanya basibun, bagi-bagi nasi bungkus kalau tidak salah. Banyak beberapa gereja-gereja yang juga saya ikutin, contohnya salah satunya Gereja Sahabat Kota. Mereka sudah mulai melakukan gerakan sosial yang langsung mengena kepada masyarakat, bekerja sama dengan Koramil maupun juga dengan Polsek. Nah, ini semua langkah-langkah pemerintah yang sinergis dengan pengusaha, dengan para usahawan dan sebagainya, wira swasta, sehingga tidak mungkin pemerintah ini mengatasi secara sendiri. Tetapi fokusnya pemerintah ini menginginkan segera COVID-19 ini berlalu. Makin cepat, maka bangsa kita segera akan bangkit. Ada beberapa strategis yang nanti saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, apa langkah-langkah pemerintah untuk mengembalikan kondisi yang pasca COVID-19. Saya kira itu, Pak Tobi. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Menurut narasumber, kira-kira kapan COVID-19 ini akan selesai sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala lagi? Apakah setelah COVID-19 ini berakhir, apakah keadaan ekonomi kita akan pulih kembali? Apakah keadaan sosial budaya kita akan pulih kembali seperti sebelum ada COVID-19? Mungkin ini masih kepada Pak Mindarto ini, Pak Mindarto. Baik, saya pikir seperti ini Pak Tobi ya. Tidak ada satupun kita yang bisa memprediksi sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Berpulang kepada kita sebagai makhluk sosial, berpulang kepada kita sebagai bangsa yang besar, yang mau menghargai keputusan pemerintah. Nah, saya pikir kita harus bijaksana untuk melihat ini. Karena apa? COVID-19 ini berakhir apabila penyebarannya menurun. Ya toh? Masyarakat yang terpapar menurun, itu indikasinya. Cuma itu saja kok. Jadi tuntutan kita bagaimana kita seluruh masyarakat harus mau berperang. Kalau saya sebagai militer, perang saya konvensional, musuhnya kelihatan, saya tembaki atau saya lari, kan demikian saja. Ini musuhnya tidak kelihatan. Yang kita lawan ini musuh yang tidak kelihatan, kita hanya berperang secara sosial. Apa perang sosialnya? Perang stay di rumah, hidup bersih, mengurangi pengumpulan massa. Ayo budaya-budaya itu mulai sekarang kita tahan. Perang sosial kita ini, bukan perang konvensional. Nah terus bagaimana? Apakah kalau selesai COVID ini, selesai perekonomian kita akan pulih? Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang tidak akan meningkatkan perekonomiannya. Tentunya bangsa kita, presiden kita akan berjuang untuk mengembalikan perekonomian. Ada beberapa sasaran yang saya pelajari untuk mengembalikan
pasca COVID ini. Apabila COVID ini selesai, tentunya tadi yang Pak Tobi tanyakan pertama, apa dampak politiknya? Nah, kemungkinan dampak politik itu akan muncul setelah pasca COVID, Pak Tobi. Karena apa? Disitulah karena sudah kedekatan dengan 2024, orang akan mulai mencari namanya dukungan-dukungan. Mulai mereka apakah menggulirkan isu-isu perekonomian, banyak menyalahkan pemerintah, ini kenapa manusia ini, itu nantinya akan muncul itu. Itu nanti akan dampak politik yang akan muncul. Tetapi dampak keamanan pasti Pak Tobi. Banyak orang yang sekarang kekurangan, kelaparan. Beberapa daerah yang kemarin asimilasi yang dikeluarkan dari rutan, yang ada asimilasi, wadahnya belum disiapkan. Ketika dia keluar, ya berbuat lagi. Ya, satu sisi kepingin memutus mata rantai penularan, tapi satu sisi belum disiapkan wadah, sehingga waktu itu di luar mereka tidak terbina dengan baik, asimilasi, mereka melakukan tindak pidana lagi. Nah, strategi apa kira-kira pemulihan ekonomi bagi bangsa kita? Tentunya yang pertama, pemulihan industri dari pariwisata. Bangsa kita ini kaya tentang pariwisata. Saya yakin sumber daya alam kita dari pariwisata itu yang akan memulihkan. Yang kedua, penarikan investasi besar-besarnya. Makanya dengan selesainya COVID ini mudah-mudahan ya yang namanya Omnibus Law, ya metode penyederhanaan regulasi ini juga sekarang digodok. Saya percaya dengan berakhirnya COVID, Omnibus Law itu akan selesai. Dan saya yakin investasi akan terus mengalir dan mereka akan berbondong-bondong untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, yang ketiga, Pak Tobi, penguatan sistem kesehatan masyarakat. Ini penting. Saya percaya namanya pasca COVID tidak mungkin langsung selesai. Wuhan dikatakan selesai, tapi tetap kecil-kecilan. Jadi tidak bisa langsung selesai. Oleh karena itu perlu adanya penguatan sistem kesehatan masyarakat. Mindset kita harus kita rubah, mulai hidup kita yang sekarang bisa hidup bersih, hidup sehat akan terbawa sampai pasca itu. Nah, yang keempat Pak Tobi, yang tidak kalah pentingnya, tentunya pemerintah akan mengambil kebijakan strategis tentang stabilitas politik, hukum, keamanan dan pertahanan, dan transformasi pelayanan masyarakat. Karena kenapa? Karena saat ini pelayanan masyarakat juga tersendat, Pak Tobi. Maka akan dikembalikan lagi. Itu langkah-langkah strategis yang saya yakin pemerintah akan mengambil strategi kebijakan seperti itu. Terima kasih, Pak Tobi. Baik, Pak Min. Terima kasih banyak ulasannya begitu luar biasa. Artinya kita itu untuk akhir daripada COVID ini kita tidak ada yang tahu. Tetapi minimal setelah akhir ini bidang pariwisata itu yang terpenting, atau mengundang juga para investor untuk datang ke Indonesia, itu yang terpenting untuk memulihkan perekonomian bangsa kita. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Bambang nih. Pak Bambang, ini ada pertanyaan, bagaimana sikap gereja terhadap jemaat yang membutuhkan, Pak? Sedangkan Bapak tidak bisa menjangkau sampai ke hal-hal yang paling kecil atau jemaat yang paling kecil di bawah, Pak. Mereka membutuhkan uluran tangan daripada gereja. Bagaimana sikap gereja menurut Pak Bambang? Terima kasih Pak Tobi. Ya, Pak. Jadi kebutuhan jemaat itu dalam hemat saya 3 saat ini. Kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani, dan kebutuhan jasmani. 3 kebutuhan ini sama-sama pentingnya. Kebutuhan jasmani, orang yang kena PHK, kehilangan pekerjaan, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Minarto tadi. Tadinya mereka misalkan narapidana yang berada dalam penjara. Ya. Jelas tidak enak dalam penjara, jelas tidak enak. Tapi tidak enaknya mereka makan tuh ada. Sesederhana apapun makan, seterbatas apapun makan di penjara, mereka ada makan. Tapi begitu dikeluarkan dari penjara, nah mereka kan justru cari makan nih sekarang. Ya. Sedangkan tidak ada pekerjaan. Sulit cari pekerjaan.
Sebagai narapidana keluar dari penjara, normal, suasana normal saja sulit cari kerja, apalagi sekarang. Jadi tingkat kejahatan bisa naik lagi. Justru karena coba seperti kata Pak Minal tadi, coba di pencegahan penularan dalam penjara dikeluarkan, malah jadi ini beban. Dan bukan hanya narapidana, banyak orang yang menjadi pekerja ojek, para pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha besar sedang mengalami tantangan yang sangat sukar secara ekonomi. Apa yang harus dilakukan oleh gereja mengatasi masalah ekonomi ini? Tentu sangat tergantung kepada kemampuan di gereja itu. Gereja-gereja tertentu dapat memberikan pertolongan kepada jemaatnya. Di gereja kita sendiri tiap bulan kita sedang mulai dalam saat ini kita sudah menyantuni 300 orang warga jemaat, memberikan bantuan sembako dan bantuan supaya mereka yang kena PHK dirumahkan dapat bertahan hidup. Mereka yang sangat sukar, gereja membantu. Di samping gereja membantu masyarakat di sekitar, seperti yang dikatakan Pak Minarto tadi juga, kita melakukan itu bagi para tukang becak, tukang loak di sekitar gereja kita. Saudara lihat setiap sore para pekerja sosial gereja kita bekerja sama dengan Polsek di gereja, Polsek Astana Anyar, memberikan makanan kepada mereka. Yang tidak bisa semua diberi makan, tapi kalau semua ikut sedikit-sedikit kan meringankan ini. Itu yang dilakukan oleh gereja, memberikan bantuan kepada jemaat secara fisik. Tetapi mereka juga perlu bantuan secara rohani dan jiwani. Saya yakin begini, kalau kita ini dekat pada Tuhan, hati damai, ide akan keluar. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan dalam situasi begini, pikiran jadi mampet, ide-ide nggak keluar. Saya kasih kesaksian. Ada seorang dalam jemaat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, dalam masa yang sangat sulit. Ekonomi dia betul-betul dalam keadaan porak-poranda. Dalam situasi begini, dia terus datang pada Tuhan, dengar firman Tuhan yang menguatkan, iman dia dikuatkan, bahwa slogan kita sepanjang bulan yang lalu, down but not out, DBNO itu dia pegang kuat-kuat. Down, tapi tidak knock out. Knock down, tapi tidak akan knock out. Kena pukul, jatuh, tapi nggak akan sampai hitungan 10 nggak bangkit lagi. Akan bangkit dalam iman. Dalam situasi begitu, dia dapat ide. Buat sambal, Pak. Buat sambal. Dan kesaksian dia, sekarang order sambal itu dia kewalahan sampai. Bukannya dari Bandung, dari luar Bandung. Order sambal. Terus. Sehingga dia bisa bertahan, bukan hanya bertahan, dapat berkat luar biasa. Tadi pagi ada seseorang mengirim ke rumah saya, Pak Tobi. Jangan iri ya, Pak Tobi. Saya dikirimi ikan, Pak. Dikirimi ikan segar. Sama cerita yang bersangkutan. Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan penghasilan. Dalam situasi begini, dalam 1,5 bulan ini dia mendekat pada Tuhan. Tuhan buka jalan. Dia dapat menjadi penyalur ikan dari daerah Pangandaran sana. Karena walaupun orang dalam keadaan begini kan perlu makan juga tetap. Dan ikan itu menjadi salah satu hal yang diperlukan. Dan dia jadi penyalur ikan. Dan ekonomi dia ditolong. Bahkan dia menolong anggota kelompok sel dia, kesan dia. Sehingga beberapa anggota kelompok kesan dia ikut membantu dia dalam usaha dia. Luar biasa. Jadi kalau kita dekat pada Tuhan, ide-ide itu akan keluar karena diperlukan yang saat seperti ini kreativitas. Seperti kata Pak Minarto tadi, Indonesia bukan baru pertama kalinya mengalami wabah. Sudah pernah mengalami. Hanya kali ini memang cukup sangat berat. Tapi kalau bicara wabah yang terbesar di dunia yang pernah dialami di dunia ini, bukan sekarang ini. Yang paling berat yang pernah dialami dunia itu adalah yang disebut dengan Black Death. Black Death. Wabah Black Death di Eropa itu, tahun 1400. Bayangkan, Black Death itu menelan korban
60% penduduk Eropa. Waduh. 60% penduduk Eropa tewas. Saat ini di Amerika, memang tertinggi Amerika saat ini, 60.000 yang sudah meninggal. Untuk COVID ya Pak? 60.000 itu dibandingkan 60.000 yang meninggal ya saat ini 68.000 hampir 70.000, diprediksi sampai kepada akhir bulan nanti 100.000 katanya. Tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Amerika yang hampir 400 juta itu belum apa-apa. Baru ya besar, 100.000 pun besar bagi apalagi bagi keluarga yang ditinggal. 100.000 besar, tapi 100.000 dibandingkan 400 juta itu belum apa-apa. Pada waktu Black Death di Eropa, 60% penduduk Eropa meninggal. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan kalau 60% penduduk Indonesia meninggal, itu berapa ratus juta yang meninggal? Bukan 1 juta lagi. Indonesia sekarang belum sampai 1.000 kan? Itu sekian ratus juta meninggal. Coba bayangkan kalau 60%. Eropa itu karena Black Death 600 juta meninggal. Untuk memulihkan jumlah penduduk seperti sebelumnya, seperti sebelum wabah, perlu 200 tahun mereka. 200 tahun baru jumlah penduduknya balik. Ya, ya. Jadi ini ya bukan mengecilkan wabah sekarang, bukan mengecilkan sama sekali, bukan mengecilkan. Tapi dibandingkan Black Death misalkan, itu jauh lebih mengerikan Black Death itu. Apalagi pada masa itu kesehatan belum seperti sekarang, belum ada palang merah, belum ada PSBB, belum apa-apa seperti sekarang, belum ada rumah sakit seperti sekarang. Nah, tetapi karena Black Death itu timbul banyak kesadaran seperti kata Pak Min tadi, kesadaran tentang kebersihan mulai muncul, kebersihan tentang rumah sakit mulai muncul, banyak positif muncul dari situ. Demikian juga kita yakin melalui masa yang tidak mudah seperti sekarang ini, secara rohani akan muncul hal-hal yang positif. Contoh saja ya, contoh saja. Dulu tidak banyak gereja yang melakukan ibadah online. Hanya beberapa saja di kota Bandung dengan jari ini. Sekarang hampir semua gereja mengadakan ibadah online. Jadi dipaksa gereja itu jadi maju. Maju dalam teknologi pelayanannya, cara khotbahnya, semua dipaksa untuk maju. Sehingga benar, selesai nanti masa wabah yang belum tahu kapan, moga-moga dalam waktu singkat sebelum akhir tahun sudah selesai, moga-moga, tergantung penemuan vaksin. Tadi diberitakan oleh CNN, negara-negara sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Dipacu, kerja keras, laboratorium, cari vaksin. Sebab kalau belum ketemu vaksinnya, walaupun di Wuhan, tidak bisa ada jaminan, tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan kambuh lagi. Jadi perlu dapat vaksin. Dan ini semua laboratorium seluruh dunia kerja keras untuk dapat vaksin. Kalau itu sudah didapatkan, diharapkan sebelum akhir tahun, baru di saat itu semua stabil dan kita akan lihat gaya hidup yang baru, gaya kebersihan yang baru, cara berekonomi yang baru. Dunia akan menjadi baru. Contoh yang lain lagi. Dengan adanya masa lockdown seperti sekarang ini, langit itu jadi lebih biru lagi. Udara jadi lebih bersih. Polusi kemana-mana. Ya kan Pak Minarto itu kan mana sungai mana ini Ciliwung kotornya ada karuan. Citarum. Dengan masa ini keadaan dari ekonomi memang sulit, tetapi keadaan lingkungan hidup jadi membaik, udara jadi lebih baik. Es itu yang tadinya sudah hampir kurang ditutup karena kepanasan global, sekarang mulai naik lagi jumlah esnya. Jadi keadaan udara jadi lebih baik, suasana lebih baik. Nah, kita harus menanamkan ini secara rohani dalam jemaat. Jemaat di satu sisi ditolong secara jasmani, di sisi secara rohani ditolong. Tetapi dalam sisi kejiwaan juga sangat perlu ditolong. Nah, ini kebutuhan juga, kebutuhan kejiwaan. Karena orang kan makhluk sosial. Makanya kita di lockdown begini tingkat stres jadi tinggi. Nah, melalui WA, melalui acara-acara seperti ini, Pak, kita menolong kejiwaan dari masyarakat. Menolong jiwa dari jemaat juga. Roh, tubuh, dan jiwa harus ditolong sama-sama. Jadi, apakah ini merupakan masa peringatan Tuhan? Ya, peringatan Tuhan. Karena semua kita cenderung lupa pada Tuhan, kan selama waktu yang lalu. Sekarang mau nggak mau, Pak. Kita harus jadi ingat Tuhan. Semua orang jadi ingat Tuhan. Jadi ini, ya kita harus lihat semua hal itu bisa dilihat dari dua sisi, kan. Mau dilihat negatifnya, ya banyak negatifnya.
Tapi kita harus lihat dari kacamata positif. Bahwa di balik semua ini, Allah menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang hidup mengasihi Dia dan berjalan dalam rencananya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Pak Mindarto, terima kasih untuk waktunya, untuk paparannya. Sangat menolong dan sangat membuka wawasan. Terima kasih. Oke, para pria, berhubung waktu sudah sangat mendesak sekali, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dan pembicaraan kita pada malam hari ini sangat menarik. Tentu pertemuan VMM ini tidak cukup sampai di sini saja. Kita akan adakan pertemuan-pertemuan seperti VMM malam hari ini yang akan memberkati baik setiap pria yang ada maupun lingkungan di sekitar pria ini. Saya bersyukur, berterima kasih Pak Bambang, tetapi dari segi politik, keamanan, Pak Mindarto bilang sudah landai, tentu kita sudah merasa tenang. Pak Bambang juga sampaikan tadi work from home, demikian juga bagaimana kita mendekat kepada Tuhan, mendekat bersama keluarga, bagaimana kita bisa berbagi, menjadi berkat bagi lingkungan kita. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Bambang, Pak Mindarto. Sama-sama. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan akan kami catat, kami akan sampaikan kepada para narasumber, kita akan tayangkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih sekali Pak Bambang Wijaya, juga Pak Mayor Jenderal Mindarto. Terima kasih banyak sekali Pak, waktu Bapak sangat berharga untuk kami semua. Para pria, saya akan membacakan sedikit puisi yang mungkin bisa menggugah kita semua. Corona melanda kita dan dunia. Perubahan terjadi di pelbagai area. Bagaimana pria menghadapinya? Menyerah atau berkarya? Agar pria menjadi satria. Wajah boleh bermuram durja. Pria bisa dapat bencana. Namun pria masih memiliki asa. Karena pria punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Saudara, dalam segala perkara kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan itu baik dan tetap mencanangkan atau merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita. Tuhan dapat mengubah hal yang buruk menjadi hal yang indah, hal yang baik tentunya. Oleh karena itu, tetap bersandar kepada Tuhan. VMM? Yes, yes, yes. Yes, yes. Kita akan tutup. Saya mohon Pak Bambang Wijaya berdoa memberkati kita semua, Pak. Silakan Pak Bambang. Baik, mari saudara-saudara kita menyatukan hati dalam doa karena kita ingat firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan. Saya ulang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ingat apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1. Orang yang kesukaannya merenungkan firman Allah siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya tidak akan layu. Menghasilkan buah pada musimnya. Kemarau panjang. Sekarang kita sedang melewati kemarau panjang ini. Tapi kalau kita ini seperti pohon yang dekat dengan air. Kita hidup dekat kepada Tuhan. Kita nggak akan layu. Nggak akan patah semangat. Tidak akan patah semangat. Oh, kalau kita dekat Pak Mindarto aja nggak patah semangat. Pak Mindarto kalau pagi saya lihat Sabtu ngajak teman-teman untuk jalan kaki. Saya ngomong, kata Pak Mindarto ini semua masih semangat. Saya ngomong ya bagaimana nggak berani, bagaimana mereka nggak semangat kalau yang mimpin jalan jenderal. Mana berani mereka nggak semangat. Mereka mau nggak mau harus semangat. Deket jenderal gimana? Nah, kalau dekat jenderal bisa semangat, apalagi dekat dengan Tuhan. Amin. Harus lebih semangat lagi. Amin. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara dengar baik-baik. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dekat pada Tuhan. Seperti pohon ditanam tepi aliran air. Daunnya tidak akan layu. Menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Indah kalimat berikutnya. Apa saja yang Yang diperbuatnya berhasil. Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong. Ini merupakan ujian bagi kita. Tapi di sini kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya. Saya ulang, ini ujian iman kita. Masa krisis ini masa pembentukan kita, masa ujian kita. Tapi kita juga akan lihat. Kita akan lihat
Tuhan itu betul teruji atau tidak kesetiaannya. Amin. Ya, Tuhan akan kita lihat teruji kesetiaannya. Dia setia. Ya, buktikan. Kalau 40 tahun di padang gurun, perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Tuhan bisa pelihara umatnya. 40 tahun dia bisa pelihara umatnya. Apalagi hanya COVID ini, pasti dia bisa pelihara umatnya. Pasti dia pelihara umatnya. Amin. Ayo kita bangkit dalam iman, dekatkan diri pada Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Kita doa untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk aparat TNI Polri. Kita doa untuk para petugas medis yang merawat para korban. Kita doa untuk masyarakat kita. Doa untuk semua yang sedang dalam kesulitan. Doa untuk gereja-gereja Tuhan. Saya mau doa juga untuk semua saudara. Supaya Tuhan buka jalan, kasih ide, kasih kreativitas. Amin. Jalan keluar. Tuhan kita kreatif. Ya, Tuhan kita kreatif. Amin. Saya ulang, Tuhan Amin. kita kreatif. Amin. Kalau kita Amin. dekat orang kreatif, kita ikut jadi kreatif. Amin. Kita kreatif. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan ikut jadi kreatif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau kreator, pencipta Yes. semua. Amin. Engkau kreator, pencipta segala perkara. Itu sebabnya Engkau kreatif. Engkau sangat kreatif. Dan kalau kami dekat kepada Tuhan, iman kami bangkit, hati kami teduh, pikiran kami jernih, kami akan jadi ikut kreatif. Amin. Saya berdoa di tengah masa sukar ini ya Tuhan, teguhkan iman dari anak-anak-Mu. Teguhkan iman dari para pria yang sedang mengikuti acara ini. Yes. Teguhkan iman mereka, penuhi hati mereka dengan damai. Yakin Allah tetap berdaulat, Allah tetap berkuasa, Allah tetap mengendalikan segala perkara. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang akan gagal. Tuhan, saya berdoa sekali lagi. Tolong setiap orang yang berharap kepadamu, anak-anakmu yang meminta pertolongan kepadamu. Bukalah pintu tepat pada waktunya. Kalau engkau sanggup pelihara Elia di sungai Kerit, engkau sanggup pelihara Elia di Sarfat, Tuhan juga sanggup lakukan hal yang sama. Engkau sanggup pakai burung gagak untuk pelihara Elia. Engkau sanggup pakai seorang janda miskin di Sarfat untuk pelihara Elia. Tuhan juga sanggup lakukan hal yang sama. Karena engkau kreatif, Tuhan kreatif. Tolong anak-anakmu di dalam masa sukar ini. Kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga selesai COVID, hidup kami justru semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Doa sekali lagi, usaha mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka. Tuhan buka jalan. Tuhan tolong anak-anakmu. Amin. Ulurkan belas kasihan-Mu. Berdoa saat ini ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Biar kami jadi semakin rendah hati. Bukan saling menyalahkan. Bukan saling menganggap yang lain bodoh, kami paling pandai. Oh Tuhan, ampuni kesombongan kami. Ampuni kesombongan kami. Buat kami menjadi semakin mengerti. Di balik semua ini Tuhan bekerja membentuk hidup kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Mulai dari presiden sampai aparat di bawah. Tuhan tolong berikan hikmat. Amin. Untuk mampu mengatur bangsa yang besar ini. Melewati masa yang tidak mudah ini. Kami berdoa juga untuk para aparat keamanan. TNI Polri. Yang menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Memutus penularan COVID. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Kalau mereka harus meninggalkan keluarga, berdinas, Tuhan lindungi mereka juga. Lindungi keluarga mereka. Berdoa untuk tenaga medis yang merawat para korban COVID. Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan untuk masyarakat kami. Mereka yang sedang menderita karena pekerjaan yang hilang. Tuhan tolong mereka. Amin. Oh Tuhan, bukan Engkau penuh dengan belas kasihan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati penduduk dunia ini. Curahkan kemurahan-Mu, pulihkan, supaya segera dapat ditemukan vaksin, sehingga wabah ini boleh segera diakhiri ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mau, Engkau sanggup mengubahnya dalam sekejap mata. Oleh karena itu sekali lagi kami berdoa pakai gereja-gereja-Mu, menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah kehambaran. Kami menyerahkan masa depan kami, para laki-laki yang ada di sini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin bersama dengan Tuhan, kami sanggup menanggung segala perkara. Amin. Berkati Pak Tobi, berkati Pak Mindarto, berkati Amin. semua tim yang mengatur semua acara ini. Berkati para pengurus VMM,
Pengurus Yes. semuanya, Tuhan berkati satu persatu. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amen. Amin. Amin. Tuhan memberkati. VMN. Yes. 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 Amin. Amin.